الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي الهاني وهاب يا غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا ارحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما امين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والاندفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلاله على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. ومن على من بأسلافنا الصالحون وعلى من مشايخنا الكرام. الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم توفنا على ملتهم ونتأدب بآدابهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. لأن قال رضي الله تعالى عنه والثانية بدعة مذمومة على لسان الزهد والورع والقناعة فقط وذلك كالتوسع في الملابس والمآكل والمساكن المباحة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam agar selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Baik, kita teruskan kembali bahasan dari mutala'ah dari kitab Risalah Al-Mu'awanah seputar masalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau apa yang berkaitan dengan seputar pemahaman tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga apa saja yang keluar dari i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah atau keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah artinya berpegang dengan Alkitab dan Hadis. Wal Jamaah artinya majmuk, ya, kumpulan yang besar yang merupakan bagian atau kelompok di dalam umat Nabi besar Muhammad SAW yang terbanyak. Makanya disebut dengan Al-Jamaah, dan selalu lebih mengedepankan memutuskan perkara itu dengan kesepakatan bersama antara para pakar-pakar di dalam bidang agama. Lalu yang kedua, wathaniya bid'atun madhmumah, karena sebelumnya kita dijelaskan tentang pembagian bid'ah. Bid'ah terbagi, kalau hukum saja itu terbagi, ada yang halal, haram, mubah, makruh. Begitu pula perkara yang bid'ah. Karena tidak semua perkara itu yang namanya bid'ah itu tidak ada manfaat, tidak ada nilai positifnya. Tetapi banyak perkara yang sifatnya baru tapi memiliki nilai positif yang begitu besar. Setelah menjelaskan tentang bid'atun hasanah, bid'ah yang baik, atau bid'atun mahmudah, bid'ah yang terpuji bahkan. Yang kedua, bid'ah madhmumah. Ada juga bid'ah yang madhmumah, yang tercela, jelek, tidak bagus, bahkan ditentang oleh agama, tidak boleh. Nah, yang kedua ini menurut pembahasan khusus kalangan yang dikenal dengan al-mutasawwif atau sufiin, kaum sufi. Kaum sufi itu apa sih? Kaum sufi itu orang-orang yang zuhud, wara, qanaah, lebih mengedepankan sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sisi makhluknya, lebih mengedepankan, mendahulukan akhirat daripada kehidupan dunia. Humul musufin, mereka lah orang-orang yang dikenal dengan sufi. Sufi dari kapan sufi? Min zamanin Nabi SAW. Dari para sahabat itu sudah
sudah menerapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengamalan sufi itu sendiri dari mana? Dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah akar atau pilar di dalam agama ini sebagaimana dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, atau kejadiannya antara Rasulullah dan malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara agama yang kita kenal dengan Arkanuddin, rukun agama. Rukun agama apa? Rukun agama itu ada 3. Sebetulnya 4 ya. Dari hadis itu ada 4 perkara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril. Apa? Tentang apa? Pertama tentang al-Islam, wal iman, kemudian al-ihsan. Iman, Islam, ihsan. Lalu diikuti dengan apa? Pertanyaan tentang alamat atau tentang kiamat. Jadi rukun agama itu ada 4. Pertama rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Nah, rukun iman ini berkaitan dengan akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja yang wajib kita yakin. Wa rukun Islam berkaitan dengan ibadah. Muamalah, ibadah itu rukun Islam. Kemudian yang ketiga rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Rukun ihsan adalah bagaimana kita memperbaiki hati kita, memperbagus keyakinan kita, ridha terhadap Allah, kemudian qanaah, wara'nya, zuhudnya dan seterusnya. Itu semua penerapan dari rukun ihsan, atau dengan kata singkatnya at-tahliyatum bil akhlaqil mahmudah, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Lalu apa? Wat takhliyah, dan membersihkan diri, mengosongkan diri dari segala akhlak-akhlak yang tercela, min akhlaqin madhmumah. Nah, menurut lisan khusus di sini bid'atun madhmumah itu adalah ala lisaniz zuhud, lisan ahli zuhud, wal wara' dan ahli wara', wal qanaa'ah dan orang yang qanaa'ah, yaitu apa? Akat tawassu'i fil malabis, terlalu apa? Banyak punya pakaian, bagus-bagus pakaiannya. Itu menurut ahli zuhud wal wara' itu bid'atin madhmumah. Kenapa? Karena al-awwaliyin, orang-orang terdahulu, bahkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya baju enggak banyak. Nabi punya gamis, enggak banyak gamisnya Nabi. Nabi punya izar, atau yang kita kenal dengan nama kain sarung. Walaupun kain sarungnya tidak seperti sekarang yang sudah dijahit. Rasulullah pakai seperti kain sarung juga. Kain yang dililitkan di bagian pusar sampai ke bawah. Itu hadisnya jelas. Hadisnya sahih tentang Rasulullah pakai kain sarung. Kalau Nabi pakai celana, nah, ini hadisnya bahwasanya ada Rasulullah memang ittakhadha sirwalan. Nabi itu punya celana. Karena celana sudah ada dari zaman sebelum Rasulullah SAW. Tetapi tidak sahih hadisnya bahwasanya Rasulullah pakai celana. Jadi ittakhadha sallallahu alaihi wasallam sirwalan wa lam yalbashu. Nabi belum pernah pakai. Tapi Nabi puji tentang orang yang pakai celana kemudian ditutupi dengan kain sarungnya atau jubahnya atau pakaian panjangnya. Jadi menurut lisan ahli zuhud, menurut lisan sufi, kalau kita bilang secara singkatnya saja, itu bermewah-mewahan, memperbanyak pakaian, itu termasuk bid'atun madhmumah, perkara yang bid'ah yang tercela. Kenapa? Karena nanti apa? Nanti menyebabkan banyak penyakit di dalam hatinya. Jadi mengotori rukun agamanya yang ketiga, yaitu rukun ihsan. Ada ujubnya, nanti ada riyaknya. Bahkan apa? Ujub itu seseorang merasa tali sandalnya lebih bagus dari yang sebelahnya. Itu termasuk ujub.
Dia ngerasa, wah sendal gue lebih baik dari yang sebelum. Sendal saya lebih bagus dari teman saya. Itu sudah termasuk daripada ujub. Wal ma'akil, kemudian makanan, ya, berfoya-foya, berlebih-lebihan di dalam makanan. Makanya apa? Dulu as-sabiqun al-awwalun, para pendahulu kita, ya, di abad-abad ke pertama Hijriyah itu tidak pernah mereka makan sampai bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Bahkan termasuk apa? Termasuk 2 lauk dalam satu hidangan itu makruh. Ya. Dalam satu hidangan cukup 1 lauk. Makan masalah roti pakai apa? Roti pakai kambing, daging kambing, ya sudah cukup. Ini kambingnya ada, sapinya ada, belum lagi apa? Ayamnya dan segala macam. Itu tidak apa? Tidak diperkenankan, tidak baik, la yuhtahsan. Maka menurut lisan ahli zuhud itu termasuk bid'atun. Maka fi ayyamin Nabi, maka fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Mulai kapan? Oh, mulainya di masa Bani Umayyah, yaitu Muawiyah dan seterusnya. Itu luar biasa. Hidangan itu sampai 1 meja penuh dengan apa? Dengan menu makanan. Sampai dalam masalah Arab, dalam apa? Perumpamaan di dalam Arab itu kalau sudah hidangannya mewah, megah, itu dibilang sufra Muawiyah. Apa arti sufra Muawiyah? Sufra itu artinya apa? Taplak meja, ya. Apa serbet, ya, yang biasa ditaruh di atas meja makan kita, itu namanya sufrah. Sufrah Muawiyah. Kenapa? Saking apa? Saking banyaknya hidangan yang disajikan. Taplak meja, ya. Kemudian wal masakin al mubahah, tempat tinggal yang apa? Dibikin, wow, masya Allah. Jadi semakin apa? Semakin zaman begitu dah. Orang saling berlomba-lomba di dalam bangunan. Nah, itulah kata Nabi nanti termasuk alamatus sa'ah, tanda kiamat. Yang mana apa? Ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk main tinggi-tinggian. Bangunan ini bikin tinggi, ini bikin 2000 kaki, ini bikin lagi 2500. Enggak mau kalah, bikin lagi yang di atasnya. Ya. Kalau bisa sampai ke langit. Itu termasuk alamatus sa'ah. Dan hal yang semacam ini termasuk bid'atun madhmumah. Di zaman Nabi SAW tidak ada yang bikin rumah bahkan sampai 3 tingkat, 4 tingkat, enggak ada. Semuanya apa? Semuanya rata, ya, sama semua. Bahkan Al-Imam Hasan Al-Basri mensifati rumahnya baginda Rasulullah SAW. Ketika aku masuk ke rumahnya baginda Rasulullah SAW, di zaman Imam Hasan masih ada. Di zaman Imam Hasan Al-Basri, rumahnya Rasulullah masih ada. Apa? Fatanawaltu saqfa biyadi. Ya, aku apa? Aku masuk, lalu aku ulurkan tangan ke atas, itu tangan saya bisa nyampe kemana? Ke atap. Berarti enggak tinggi, ya, berarti apa? Sangat rendah rumahnya Rasulullah SAW. Itu menurut lisane ahli tasawuf, ya, orang-orang ahli zuhur, ahli wara'. Hal yang semacam ini adalah bid'atun madhmumah. Jadi apa? Gadar hajah, makan gadar hajatnya kita secukupnya, pakaian juga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalau ada yang bagus Nabi pakai yang bagus pakaian. Ya, Nabi punya jubah yang dari apa? Dari daerah Maroko, Maghribi. Ada tayilasannya, ada apa? Ada penutup kepalanya. Itu apa? Dipegang sama istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak salah Ummu Salamah. Itu berarti Nabi sudah pernah pakai, ya, tapi jarang Rasulullah SAW pakai. Artinya apa? Terkadang Nabi pakai pakaian yang bagus, tapi apa? Disebutkan sifat Rasulullah SAW, wa kana yalbasu mimma yajid. Pakai pakaian yang ada.
Adanya yang bagus, Nabi pakai yang bagus. Kalau nggak ada ya udah pakai seadanya. Kemudian wasalisa bid'atun madhmumah mutlaqan. Lalu yang ketiga bid'ah yang madhmumah, yang tercela, yang tidak bagus, yang jelek secara mutlak. Yaitu apa? Wahiyya ma khalafan nusus. Nah ini mana yang dibilang bid'ah yang di hadis Rasulullah SAW menyatakan wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu apa? Ma khalafan nusus. Apa saja yang tidak sesuai dengan nas Al-Quran atau nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alkitab was sunnah, au kharqi ijma'il ummah, atau menyalahi kesepakatan al-ulama dari umat Rasulullah SAW. Ya, menyalahi artinya berseberangan dengan apa yang disepakati oleh para alim ulama. Wa qad waqa'a min hadzal nu' lil mubtadi'ati katsirun fil usul. Nah, macam yang ini yaitu bid'ah madhmumah itu banyak terjadi bagi apa? Orang-orang ahli bid'ah. Itu kebanyakan fil usul, di dalam masalah akar. Ya, masalah yang apa? Yang sifatnya akar dalam masalah agama. Masalah pokok yang kalau tidak meyakini hal itu bisa apa? Keluar dari agama Islam. Ini yang terjadi kebanyakan justru bid'ahnya di dalam masalah ini, yang tidak sesuai dengan nas hadisnya Rasulullah SAW, tidak sesuai juga dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Fil usul, ya, di dalam masalah usul. Usul itu artinya apa? Pokok atau akar. Akar di dalam masalah agama. Kalau fara' itu cabang. Nah, kalau di dalam masalah furu', inilah yang kebanyakan apa? Dituduh dengan apa? Bid'ah. Masalah cabang. Oh, enggak ada di zaman Nabi. Ini enggak pernah Nabi bikin. Ini urusan cabang ini, bukan urusan akidah. Ini dalam urusan akidah itu asal. Ini, itu adalah akar. Enggak mungkin seseorang apa? Dia berkeyakinan yang tidak sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mengada-ngada, ya, apa yang tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalla wuqu'uhu fil furu'. Sedikit sekali bid'ah ini terjadi di dalam masalah furu'. Bukan berarti tidak bisa, bisa saja di dalam masalah furu' yang memang apa? Tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, tidak ada nasnya di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, di minggu yang lalu kita sudah jelaskan kan, bahwasanya apa? Apapun amaliyah yang baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW, itu kalau diambil ada sandarannya dari Al-Quran dan hadis, maka itu bukan bid'ah yang madhmumah, tapi dia bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bagus, bahkan dianjurkan. Wa kullu man lam yubaligh fi tamassuk, semua orang yang tidak berusaha keras untuk berpegang dengan Alkitab was sunnah, dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Walam yabdhul was'uhu, dan tidak mengerahkan daya upayanya, usahanya, fi mutaba'atir Rasul, di dalam mengikuti baginda Rasulullah SAW. Berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengikuti Rasulullah SAW. Wa huwa ma'a dzalika, jadi siapapun yang tidak berusaha semaksimal mungkin untuk selalu berpegang dan mengikuti Al-Quran dan hadis, yaitu baginda Rasulullah SAW, wa huwa ma'a dzalika yadda'i, di samping itu juga dia apa? Mengaku anna lahu makanatun minallahi ta'ala. Dia mengaku bahwasanya dia punya apa? Dia punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia orang yang punya posisi, dicinta sama Allah Subhanahu wa taala,
tapi dia tidak mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taltafit ilaih, jangan kau toleh, kata Imam Al-Haddad, jangan kau toleh dia. Wala tu'arrij alaih, jangan apa? Jangan diikutin. Wa in tara fil hawa, walaupun ini orang bisa terbang sekalipun. Wa masya 'alal ma, dan bisa jalan di atas air. Wa tawiyat lahus al masafat, dan apa? Dilipat baginya jarak yang jauh jadi dekat. Jadi bisa apa? Tahu-tahu udah ada di Bogor, tahu-tahu udah ada di Surabaya, gitu. Tapi ini orang nggak ngikutin sunnah Nabi SAW. Wa kharaqat lahul adat, dan sering apa? Melakukan perkara yang di luar kebiasaan manusia. Artinya tidak seperti biasanya orang-orang, ini luar biasa. Fa inna dzalika yaqa'u katsiran lisyayatin, kata beliau. Sesungguhnya hal yang semacam ini tadi, yang semua itu disebutkan, itu bisa terjadi bagi siapa? Lisyayatin, banyak terjadi bagi syaitan. Terbang, jalan di atas air, pengikut Dajjal, pengikut iblis, bisa semua itu. Dia bisa tahu-tahu ada di mana ngilang, dibawa sama jinnya. Was-saharah, tukang sihir, yang apa? Yang sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kuhan, dukun-dukun. Wal arrafin, peramal. Wal munajjimin, ahli nujum. Wa ghairuhum minad dhallal, dan selain daripada ini yang termasuk orang-orang yang sesat dari jalan kebenaran. Wala yukhriju mithla dzalika an kaunihi istidrajan wa talbisan, dan tidak jauh, kata beliau, apa-apa yang terjadi ini tidak lebih kecuali apa? Istidraj, adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang memang sudah apa? Sudah digariskan sebagai orang yang syagi, orang yang celaka. Jadi Allah terus dia apa? Diulur sama Allah. Biar apa? Wa yazdad syagawah ila syagawah. Biar celaka makin celaka. Wa talbisan, dan apa? Samar-samar. Agar apa? Wah, seakan-akan ini ila kaunihi karamah. Seakan-akan ini adalah keramat. Wah, ini orang keramat, ini orang wali Allah. Padahal dia walinya syaitan. Wa ta'yidan, wah, makin apa? Dia makin kuat dengan apa yang sudah dia jalani dan dia yakini selama ini. Nyembah setan, makin kuat dia. Makin apa? Makin rajin nyembah setan. Illa wujudul istiqamah, kecuali kalau ini orang adanya istiqamah. Istiqamah di dalam apa? Di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalani segala perintah Allah, ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi man dhahara alaih, ya, terhadap orang yang keluar hal-hal yang semacam ini atasnya. Sayyidina Ma'ruf al-Qurhi itu bisa apa? Tawiyat lahul masafat. Itu salat zuhur di Baghdad. Nanti sholat asarnya di Mekah. Baghdad Mekah jauh. Itu apa? Itu karamah. Kenapa? Karena orangnya memang betul-betul yaktafi atharu Rasulillah. Memang betul-betul ngikutin Rasulullah SAW. Wa hadzal maghrur wa amthaluhu innama yulabbisuna 'alal ghawgha'i was-saflah alladziina ya'buduna Allah 'ala syak. Nah, ini orang yang tertipu ini tadi, yang apa? Punya kehebatan dan lain sebagainya, padahal dia bukan orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Itu orang yang tertipu. Dan juga yang semacamnya, yang serupa dengannya, itu innama yulabbisuna 'alal ghawgha. Dia apa? Dia tipu orang-orang al-ghawgha, kaum-kaum awam, orang-orang as-saflah, kaum recehan yang apa? Yang enggak ngerti agama, yang enggak punya dasar yang kuat di dalam
keilmuannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan agamanya Allah taala. Alladzina ya'buduna Allah ala syak. Orang-orang yang ibadahnya masih apa? Masih dilandasi dengan syak, keraguan. Masih sering ada keraguan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ulul uqul wal albab, adapun orang yang punya akal, yang punya fikiran yang sehat, punya iman yang kuat, faqad alimu, mereka sudah tahu anna tafawutul mu'minina fil qurbi min Allah ala hasbi tafawutihim fi mutaba'atir rasul. Bahwasanya berbeda-bedanya orang-orang mukmin kedudukannya di dalam apa? Fil qurb min Allah, di dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa? Perbedaannya di dalam mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semakin apa? Semakin kuat, semakin dekat seseorang, semakin hebatnya di dalam mengikuti Rasul, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa dipisahkan selalu Allah wa Rasuluh. Dan apa? Bahkan Allah itu cemburu betul dengan apa saja yang bisa mengganggu, bisa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dihina, itu tidak langsung Allah taala membalas, menjawab. Tapi kalau Nabi Muhammad yang dihina, itu langsung dibalas sama Allah, langsung dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala waqad yuqalu apa? Orang mengatakan bahwasanya Allah taala itu apa? Thalithu thalathah. Ada 3. Kemudian punya anak. Lalu apa? Punya anak perempuan juga, malaikat. Dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah taala enggak langsung apa? Enggak langsung dijawab sama Allah taala, enggak. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad SAW langsung spontan dijawab sama Allah. Jadi apa? Ya ghar, cemburu betul Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya. Jadi setiap orang kedekatannya kepada Allah tergantung kedekatannya dengan Rasulullah SAW. Tentu dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW. Makanya dalam bacaan sholawat pun Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi menjelaskan, orang yang baca sholawat dengan cinta yang begitu dalam sama orang yang baca sholawat cuma begitu doang, itu beda, nggak sama. Yang cintanya luar biasa sama Rasulullah, dia bersolawat 1 kali saja sudah cukup. Artinya apa? Nilainya. Ya. Kalau yang ini mau 1 juta juga, tapi cuma begitu dengan lisannya saja, itu nilainya tidak seberapa. Walaupun ada apa? Manfaatnya tetap dia dapatkan. Wa annahu kullama kanatil mutaba'ah akmal kana al-qurub min Allah atam wa kanatil ma'rifah bihi ajal. Semakin sempurna mengikutinya seseorang kepada baginda Rasulullah SAW, maka dia akan semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin sempurna kedekatannya kepada Allah, dan ma'rifahnya juga semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Jadi jangan tertipu ya. Jangan tertipu dengan auliyaus syaitan, para wali-wali syaitan yang nunjukin ini bisa hilang, bisa ngilangin ini, bisa segala macam. Syaitan, dajjal, bahkan nanti Allah Ta'ala di akhir zaman bakal tunjukkan bagaimana Allah kasih istidraj kepada seorang makhluknya. Bisa semuanya. Bisa ngidupin orang mati ya. Bisa langsung nurunin hujan. Kemudian bisa numbuhin gandum dalam waktu seketika, langsung dipanen, langsung jadi roti bahkan. Nah, ini istidraj min Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orangnya istiqamah, orangnya betul-betul berpegang dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka tidak jauh. Kalau keluar hal-hal yang semacam ini, itu merupakan karamatan wa ta'yidan min Allah. Sebagai bentuk apa? Karamah.
Karena ada mukjizah bagi para nabi dan rasul, ada karamah bagi orang-orang yang selain para nabi dan rasul yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi apa? Ma'unah. Ma'unah itu untuk amatul mukminin, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin secara umumnya. Kadang kita di jalan kesulitan, tahu-tahu ada orang, ini enggak mungkin ada orang, tahu-tahu ada orang nongol ngasih bantuan segala macam. Ini ma'unah minallah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ihanatan. Ihanah apa? Bagi orang-orang yang ahli maksiat, Allah tunjukkan dosa-dosa yang dia perbuat, kemaksiatannya, bahkan apa kekafirannya, itu Allah tunjukkan dengan apa? Musibah, bala dan cobaan dan lain sebagainya. Seperti siapa? Seperti yang mengaku nabi siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab itu ada orang di satu kampung, begitu Musailamah datang dia udah ngaku nabi. Ini orang-orang langsung sodorkan Musailamah, dibawa ke sumur. Engkau Nabi Allah, ini kita punya sumur udah kering lama. Nabi Muhammad SAW itu beliau di satu sumur yang kering sudah berbulan-bulan, beliau berludah di situ, airnya langsung naik. Bahkan rasanya lebih enak dari sebelumnya. Musailamah Al-Kadzab, oh ini sudah maju di berludah di sumur. Ternyata apa? Ternyata airnya makin dalam. Tadinya masih ada air sedikit. Nah, ini ihanatan minallah, bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wa istidrajan. Kemudian istidraj. Nah, masih mending ihana daripada istidraj. Kalau ihana jelas. Tapi kalau istidraj ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia merasa dia melakukan hal yang baik, dia merasa dia sudah punya kedudukan di sisi Allah, padahal sebaliknya. Ini lebih berbahaya. Makanya orang-orang soleh ketika mereka menginginkan sesuatu, tahu-tahu sudah apa? Sudah mereka dapatkan, itu mereka selalu beranggap bahwasanya ini takut-takutnya nanti istidraj minallah Subhanahu wa taala. Takut ya. Bukannya apa? Bangga, senang bangga. Takut, makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qasada Abu Yazid Al-Bustami wallahu taala a'lam bishawab. Nanti diceritakan tentang bagaimana para a'immah, para ulama-ulama, pembesar-pembesar di dalam agama ini, sikap mereka, bagaimana mereka mengambil sikap di dalam apa? Memilih dan memilah orang-orang yang betul-betul apakah ini orang punya hubungan dengan Allah Ta'ala atau justru sebaliknya. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan kita sehat afiat dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna man khalafa amrak wa asad. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.